Saudara-saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo WC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat berkaitan dengan perkawinan. Pertanyaannya begini. Dear Romo, Shalom. Saya dengan Clara ingin bertanya mengenai pernikahan campur antara pihak Katolik dan pihak laki-laki non-Katolik, yaitu umat Kristen Protestan GKI. Apakah mungkin atau diperbolehkan jika dilaksanakan di gereja Protestan GKI? Dan jika diperbolehkan menikah secara tata cara di GKI dengan dispensasi, apakah pernikahan bagi pihak Katolik dianggap sah? Dan bagaimana dengan anak-anak kami kelak? Apakah mungkin diperbolehkan dididik secara Kristen Protestan GKI? Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Shalom dari Clara. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan saudari kita Clara ini? Nah, ini jawaban saya. Saudari Clara yang baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Perlu kita ketahui bahwa menurut hukum gereja Katolik, Kanon 1124, perkawinan campur beda gereja, misalnya antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang dibaptis dalam gereja Protestan, dilarang. Artinya, umat Katolik dilarang menikah dengan orang yang dibaptis dalam gereja non-Katolik. Namun, gereja memberi solusi, yakni meminta izin atas nikah beda gereja ke Bapak Uskup atau ke Romo Vikaris Jenderal atau ke Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Namun izin atas nikah beda gereja itu baru boleh diberikan jika pihak Katolik memenuhi syarat yang dituntut di dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1125. Syarat-syarat itu yakni, yang pertama, pihak Katolik berjanji bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman Katolik. Jadi dia tetap aktif sebagai orang Katolik dan memenuhi kewajiban dan haknya sebagai orang Katolik. Dia juga aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja, merayakan sakramen-sakramen di parokinya atau di stasinya. Lalu yang kedua, dia berjanji dengan jujur, dengan sekuat tenaga, ya, dengan maksimal bahwa dia akan membaptiskan bayinya secara Katolik dan juga mendidik anak-anaknya secara Katolik. Lalu yang ketiga, janji-janji pihak Katolik ini diberitahu kepada mereka yang bukan Katolik. Dan yang keempat, kedua calon pasutri bersedia diajar mengenai tujuan perkawinan menurut Katolik dan juga ciri-ciri hakiki esensial perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh salah seorang atau kedua dari calon pasutri itu sendiri. Tujuan perkawinan menurut gereja Katolik itu ada 3. Yang pertama, kebaikan suami dan istri. Jadi satu sama lain berjuang yang mempersembahkan yang terbaik kepada pasangannya. Lalu yang kedua, keterarahan pada kelahiran anak. Lalu yang ketiga, pendidikan anak. Hal ini bisa kita baca di dalam Kanon 1055 paragraf pertama. Tentu saja, saudara-saudariku yang terkasih, ketiga tujuan perkawinan ini tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tapi ketiganya saling terkait satu sama lain. Sementara dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1056, di sana tertulis 2 ciri-ciri hakiki esensial perkawinan. Yang pertama, unitas atau monogami, dan indissolubilitas atau sifat tidak dapat diputus atau tidak dapat diceraikan. Dari paparan di atas, sudah terjawab pertanyaan terakhir dari saudari kita Clara berkaitan dengan pendidikan anak. Berdasarkan Kanon 1125, seperti yang sudah dijelaskan di atas, pihak Katolik terikat kewajiban membaptiskan dan mendidik anak-anaknya secara Katolik. Jadi tidak boleh di luar gereja Katolik. Sejak awal mereka sudah sepakati bahwa nanti anak-anak mereka akan dididik dan juga dibaptis di dalam agama Katolik. Nah, ini yang perlu disadari oleh orang-orang yang melakukan perkawinan campur beda gereja. Sejak awal harus dibicarakan bersama-sama, ya, saudara-saudari yang terkasih. Dan orang Katolik itu harus juga berjuang untuk setia di dalam imannya
dan di dalam ajaran Gereja Katolik seperti yang diminta berdasarkan Kanon 1125 ini. Lalu bagaimana jika ada orang tua Katolik? Biasanya mereka yang menikah beda gereja membaptiskan anak-anak mereka secara Protestan. Saudara-saudariku yang terkasih, jawabannya itu ada di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1367. Bunyinya begini, orang tua atau mereka yang menggantikan kedudukan orang tua yang menyerahkan anak-anaknya dibaptis atau dididik dalam agama tidak Katolik, hendaknya dihukum dengan censura atau hukuman lain yang adil. Hukuman censura itu merupakan hukuman yang dijatuhkan agar seseorang bertobat, tidak berkeras hati dalam pelanggarannya. Ketika orang Katolik diizinkan nikah beda gereja, maka sebenarnya ordinaris wilayah dan para pastor paroki punya tanggung jawab setelah perkawinan itu dilangsungkan. Tanggung jawab itu adalah mengusahakan agar pasangan yang beragama Katolik dan anak-anak yang lahir dari perkawinan campur beda gereja dan beda agama tidak kekurangan bantuan rohani untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai umat Katolik. Pihak Katolik juga disemangati agar memelihara kesatuan hidup perkawinan dan juga keluarga. Hal itu bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1128. Sekarang saudara-saudariku yang terkasih, saya mau membahas berkaitan dengan pertanyaan, umat Katolik apakah boleh menikah secara Protestan? Umat Katolik patut bersyukur karena Gereja Katolik punya Kitab Hukum Kanonik atau KHK yang berlaku secara universal dimanapun umat Katolik berada. Kita harus bersyukur karena ini menjamin hak-hak kita dan juga kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Katolik, dan hukum ini berlaku secara universal. Sebagai ungkapan rasa syukur, mestinya umat Katolik menaati hukum Gereja Katolik itu. Tujuan utama hukum Gereja Katolik adalah memelihara jiwa-jiwa umat atau memelihara keselamatan jiwa umat. Jadi hukum gereja itu tidak seperti hukum sipil atau hukum yang lain. Tujuan utama dari hukum gereja adalah bagaimana memelihara keselamatan jiwa-jiwa umat, memelihara umat. Jadi ini yang menjadi tujuan utama dari hukum gereja itu. Tidak seperti hukum yang lain. Nah, kalau hukum yang lain berarti orang dihukum supaya jerah. Orang dihukum supaya dia kapok. Nah, hukum gereja tidak demikian. Tetapi justru supaya orang beriman bertobat. Maka di dalam Gereja Katolik, hukum itu adalah obat. Supaya mereka bertobat. Mereka yang melakukan dosa bertobat. Mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Maka saudara-saudariku yang terkasih, cara untuk menerapkan atau menjatuhkan hukuman di dalam Gereja Katolik juga harus disertai dengan belas kasih, bukan dengan balas dendam, tetapi sekali lagi dengan cinta kasih, dengan belas kasih. Kita menerapkan hukum dengan penuh simpatik ya, karena kita mau mengobati orang yang melakukan pelanggaran itu. Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1108 dan Kanon 1117 dan juga Kanon 1127 paragraf pertama, seharusnya umat Katolik kendati menikah campur beda gereja, menikah berdasarkan tata peneguhan Gereja Katolik. Dalam arti, umat Katolik seharusnya menikah di hadapan pelayan Katolik, yaitu di hadapan Bapak Uskup, atau di hadapan seorang imam, atau di hadapan seorang diakon, dan di hadapan 2 orang saksi. Lalu, apakah memungkinkan jika umat Katolik yang akan menikah beda gereja dapat melangsungkan perkawinan di luar Gereja Katolik? Gereja Katolik lagi-lagi memberikan solusi bahwa ada kemungkinan bagi umat Katolik yang menikah beda gereja dapat menikah dengan dispensasi atas forma kanonika atau atas tata peneguhan perkawinan Katolik. Artinya ada kemungkinan diberi dispensasi agar dapat menikah di luar tata peneguhan perkawinan Katolik, misalnya secara GKI. Namun ada syarat yang ketat dan wajib terpenuhi, yakni pertama, salah satu calon pasutri sedang dalam bahaya mati. Lalu yang kedua,
di luar bahaya mati dengan alasan-alasan yang wajar dan masuk akal. Marilah kita membahas satu persatu alasan-alasan ini. Yang pertama, dalam bahaya mati. Sesuai Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1079, paragraf pertama, dalam bahaya mati mendesak, atau dalam bahasa Latin, periculo mortis urgente, ordinaris wilayah, yaitu uskup atau Romo Vigen atau Romo Vicaris Episkopal Teritorial, dapat memberi dispensasi kepada umat Katolik sehingga bisa melangsungkan perkawinan di luar tata perayaan Katolik. Namun, jika ordinaris wilayah tidak dapat dihubungi untuk meminta segera dispensasi itu, maka pastor paroki dan pastor lain serta diakon yang melayani perkawinan dapat memberi dispensasi atas tata perayaan perkawinan tersebut. Yang kedua, di luar bahaya mati dengan alasan-alasan wajar dan masuk akal. Dispensasi atas tata peneguhan perkawinan agar bisa melangsungkan perkawinan di luar gereja Katolik harus diminta kepada uskup atau vikaris jenderal atau vikaris episkopal teritorial. Namun mesti ada alasan-alasan yang wajar dan masuk akal, antara lain. Yang pertama, tidak adanya kemungkinan merayakan perkawinan secara ekumenis. Yang kedua, calon bukan Katolik adalah seorang aktivis di dalam gerejanya dan atau di dalam komunitasnya. Lalu yang ketiga, menghindari konflik berat antara keluarga calon mempelai. Lalu yang keempat, demi nama baik keluarga pihak bukan Katolik. Yang kelima, agar dapat mendapatkan persetujuan menikah dari orang tua. Yang keenam, adanya pengakuan komitmen pihak bukan Katolik bahwa ia menghargai pihak Katolik untuk tetap menganut agama Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, alasan-alasan di atas dapat kita baca dalam ketentuan pastoral keuskupan Regio Jawa yang diterbitkan pada tahun 2016, khususnya di dalam pasal 123. Jika melihat persyaratan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di luar gereja Katolik cukup jelas. Namun tentu saja dibutuhkan komitmen besar dari pihak Katolik untuk setia dalam imannya, dalam ajaran gereja Katolik. Dispensasi agar dapat menikah secara GKI mesti memiliki alasan-alasan yang wajar dan masuk akal, seperti yang sudah dipaparkan di atas tadi. Jika permohonan dispensasi itu didasari pada fanatisme agama atau karena merendahkan agama pihak lain, tentu hal ini tidaklah termasuk sebagai alasan yang wajar dan alasan yang masuk akal. Malahan alasan itu tidak wajar dan juga tidak masuk akal. Bisa juga berbahaya bagi pihak Katolik karena justru mengabaikan ajaran Katoliknya. Bahkan pihak Katolik bisa terhambat memenuhi kewajibannya membaptiskan dan mendidik anak-anak secara Katolik. Hal itu juga bisa kita baca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1644. Lalu saudara-saudariku yang terkasih, siapakah yang mengeluarkan surat nikah gereja jika diberikan dispensasi untuk menikah di luar gereja Katolik itu? Jika permohonan dispensasi atas tata peneguhan perkawinan dikabulkan oleh Bapak Uskup atau oleh Romo Vigen atau oleh Romo Vikep, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah perayaan perkawinan. Pertama, semua berkas terkait perkawinan harus disimpan di paroki pihak Katolik. Berkas itu antara lain yakni A. Berkas pemberian dispensasi atas tata peneguhan perkawinan di luar gereja Katolik. B. Berkas izin perkawinan beda gereja. C. Berkas pernyataan serta janji pihak Katolik berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Kanon 1125. D. Keterangan saksi atas status bebas pihak bukan Katolik. Lalu bagian E. Dokumen-dokumen lain yang dirasa relevan dan perlu. Kedua, pastor paroki pihak Katolik segera mencatat perkawinan itu dalam buku perkawinan dan juga mengeluarkan surat perkawinan
atau testimonium matrimoni. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja jawaban saya atas pertanyaan saudari kita Clara. Semoga jawaban kami ini bermanfaat bagi saudari kita Clara dan juga bagi kita semua yang mendengarkan video ini. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi Anda yang merasa bahwa video ini berguna untuk dibagikan kepada orang lain, silakan juga bagikan kepada mereka. Tuhan memberkati. Amin.